Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih limal ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi wa qadra miqdari la'ilil hadim amma ba'du. Sahabat Marusi rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa ditetapkan iman dan takwa kita, senantiasa dikuatkan dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini salah satu bulan dari 12 bulan yang telah Allah muliakan, yang telah Allah agungkan, yang telah Allah spesialkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, pada bulan Ramadan itu dikatakan oleh beliau apa? Yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu fihi asyayatin. Ya. Katakan oleh beliau, didahulukan pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang spesial. Ya, bulan yang spesial dari beberapa bulan. Sampai beliau mengatakan yuftahu fihi abwabul jannah. Nah, ini pintu-pintu surga pada bulan Ramadan itu dibuka. Berarti banyak lowongan bagi para umatnya Nabi Muhammad, pasti akan dimasukkan ke surganya Gusti Allah, karena pintu surga itu dibukakan oleh Allah. Nah, itu. Kemudian wa yughlaqu fihi abwabun nar, dan dikunci pada bulan Ramadan apa? Abwabun nar, yaitu pintu-pintu neraka. Jadi potensi umatnya Nabi Muhammad pada bulan Ramadan itu tidak akan masuk ke neraka. Itu sudah jaminan hadisnya Kanjeng Nabi. Ya, itu ya. Sudah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Wa tusaffadu fihi asyayatin. Kemudian ya, pada bulan Ramadan pula dibelenggu ataupun dikerangkeng setan. Berarti setan itu dikerangkeng. Jadi bulan Ramadan itu ya bulan yang suci, ya, bulan yang tidak ada satu kejelekan, ya. Karena apa? Karena setan itu dibelenggu ataupun dikerangkeng. Fakot naro asururo wal ma'asiyah taqau fi Ramadan kasiron. Ya. Kemudian ketika kalian melihat ada kejelekan ataupun maksiat-maksiat yang terjadi pada bulan Ramadan itu banyak. Kenapa? Falokan syayatin musaffadatu ma waqa'a sarun. Tapi kenapa setan itu sudah dibelenggu, ya, tapi tetap ada banyak kejelekan pada bulan Ramadan? Itu perlu pertanyaan besar bagi umatnya Nabi Muhammad. Katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada yang bermaksiat, tapi masih ada yang melakukan satu perkara jelek. Itu kenapa? Ya, dijelaskan dalam satu hadis bahwasanya setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kok masih ada satu kejelekan. Ya, dikatakan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, ya, katakan itu ada beberapa wajah, ya, ada beberapa wajah setan itu dibelenggu. Ya, dijawab, yaitu apa saja? Fal jawabu min aujuhin ahaduha innama yughallu ani shaimin sauman hufidu ala surutihi. Ya, bahwasanya ya itu dibelenggu, setan itu dibelenggu dari orang-orang yang
berpuasa, sauman dengan benar-benar berpuasa. Ya, berpuasanya bagaimana? Hufido ala surutihi, yaitu berpuasa menjaga beberapa syarat-syaratnya puasa. Puasa itu ya ada rukunnya, ya ada syaratnya, ya kemudian ada perkara-perkara yang membatalkan, ya. Waru'iyat adabuhu, dan juga menjaga adab-adab berpuasa. Ini salah satu setan itu dibelenggu bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dengan syarat apa? Sauman. Ani soimi sauman. Benar-benar orang itu berpuasa. Maksudnya apa? Hufido ala surutihi waru'iyat adabuhu, yaitu bagi orang-orang yang berpuasa dengan menjaga dari beberapa syaratnya, kemudian menjaga ketika berpuasa adabnya orang-orang yang berpuasa itu seperti apa. Itu setan dibelenggu. Nah, dibelenggunya setan itu ya bagi orang-orang yang berpuasa. Amma malam yuhafid alaihi fala yughlu an fa'ilihi asyayatin. Dan adapun ketika tidak menjaga dari beberapa syarat ataupun menjaga dari adab-adab puasa, ya fala yughlu an fa'ilihi syayatin, maka setan itu tidak akan terbelenggu bagi orang-orang yang tidak menjaga ataupun tidak menjaga dari syarat-syarat ataupun dari adabnya berpuasa. Makanya banyak orang sekarang berpuasa tapi seperti halnya nggak puasa, padahal puasa itu maknanya itu imsak, berarti menahan, menjaga, ya. Jika ada seseorang berpuasa tapi nggak mau imsak, ya nggak imsak dari ataupun nggak terjaga dari haus, dari nafsu ataupun dari segala perbuatan ataupun perkataan-perkataan, itu berarti setan itu tidak terbelenggu. Makanya puasa sekarang itu ya ada sebagian orang puasa ya hanya menahan lapar dan haus. Jadi kemaksiatan itu masih tetap ada, ya. Puasa menahan lapar dan haus. Ya, ada orang puasa statusnya belum nikah, ya masih pacaran, ya pada bulan Ramadan ya ketemuan, kemudian janjian bukber di mana, kadang malah dibawa dari rumah kemudian mengajak buka bersama. Nah, itu salah satu bentuk kemaksiatan. Nah, itu bagi orang-orang berpuasa seperti itu nggak menjaga tata krama adabnya orang yang berpuasa, yaitu menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, kemudian menahan perkataan-perkataan yang jelek. Ketika tidak tertahankan dengan itu, ya itu berarti setan itu nggak dibelenggu, ya nggak dibelenggu bagi orang-orang yang menjalankan seperti itu. Makanya jangan mengatakan ketika ada orang berpuasa kemudian masih pacaran, kemudian sampai bermaksiat, oh ini bukan saya yang bermaksiat, tapi berarti ada setan yang menggoda saya sehingga saya bermaksiat. Ya itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Setan kok fitnah pada bulan Ramadan. Ya padahal setan itu sudah dibelenggu. Kenapa? Orang mengatakan ketika maksiat itu masih ada setan, mengatakan ketika orang maksiat itu setan yang melakukannya. Ya aslinya itu bukan dari setan itu sendiri, akan tetapi dari seseorang yang kesetanan. Ya, karena yang namanya setan itu suatu sikap ataupun sifat yang dimiliki oleh makhluk, yaitu bisa jin, bisa manusia. Berarti ketika ada manusia yang nanti bermaksiat pada bulan Ramadan, ya berarti itu bukan hakikatnya setan, bukan hakikatnya iblis, akan tetapi
akan tetapi manusia yang kesetanan, manusia yang mengikuti sifatnya setan. Nah, itu makanya jangan sampai kita memfitnah setan ataupun iblis pada bulan Ramadan, karena setan ataupun iblis itu dibelenggu ataupun dikerangkeng. Ya, itu salah satu berpuasa untuk menjaga bukan hanya makan, bukan hanya lapar ataupun haus, akan tapi menjaga juga dari maksiat, dari syahwat. Ketika nanti manusia itu tidak terjaga, ya berarti manusia itu ya menyerupai setan. Ya puasanya tetap sah karena tidak ada perkara yang membatalkan. Ketika ada perkara yang membatalkan, ya berarti baru batal. Susah, pengennya puasanya puasa yang khusus, ya enggak, ya menahan lapar, menahan haus, kemudian ya menahan syahwat, menahan satu perkataan yang kotor. Dan ya ketika puasa pada bulan Ramadan itu selalu dzikir kepada Allah, itu puasa yang khusus. Ya, jadilah soim yang puasanya seperti halnya khusus, yaitu puasanya para wali. Kemudian dikatakan lagi yang kedua, ya, bahwasanya lau sulima annaha musafada, ya, musafada an kulli soin fala yalzamu, ya, alla yaqa sarrun ila liwu'i syari asbaban ukhra ghairu sayati. Ya, bahwasanya ya setan itu sudah dinyatakan dibelenggu bagi orang-orang yang berpuasa. Fala yalzamu alla yaqa syarrun, ya, maka tidak ada satu ketetapan bahwasanya satu kejelekan ya pada manusia itu. Udah nggak ada kejelekan aslinya karena setan itu sudah dibelenggu. Li'anna wuqui syarri, ya ketika nanti ada satu kejelekan itu berarti ada beberapa sebab, ya, sebab ukhra ghairu syaitin, sebab yang lain bukan sebab dari setan. Makanya jangan memfitnah setan ketika ada seseorang yang berpuasa kemudian mokel di pertengahan hari ataupun pada siang hari kemudian mengatakan, wah sebenarnya saya ini pengen puasa full, cuma tadi ada setan yang membisikkan kepada saya suruh bukalah. Setan itu udah nggak ada di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan nggak ada. Kenapa sampai menyalahkan setan? Itu berarti fitnah kepada setan. Udah setan jelek difitnah lagi, aduh kasihan. Wahia, ya keadaannya itu apa? Keadaan selain setan yang menggoda. Nufus ataupun nafsu. Ya, nah, nafsu yang apa? Khabisah, nafsu yang jelek. Nah, itu berarti bukan dari setan, akan tetapi sebab seseorang itu menjalankan kejelekan itu karena ada nafsu yang jelek. Berarti dari diri seseorang itulah, dari nafsu jelek itulah muncul bahasa maksiat. Jadi bukan setan yang menjalankan ataupun yang menggoda manusia ketika berpuasa ataupun pada bulan Ramadan untuk menjalankan maksiat, akan tetapi dari manusia itu sendiri karena nafsunya, karena nafsu. Puasa itu menahan haus dan lapar. Contoh kecil lah, menahan haus dan lapar. Kemudian di depannya ada es teh, minum. Itu bukan setan yang menggoda, akan tetapi nafsu Anda ingin makan, nafsu Anda ingin minum, itu dari situlah maksiatnya, bukan dari setan. Wal adatu rokikah wasyayatin al insiyah. Kemudian adanya kebiasaan yang jelek. Nah ini karena sebelum bulan Ramadan
karena seringnya makan terus, akhirnya ketika masuk bulan Ramadan nggak kuat puasanya makan. Nah itu karena sudah kebiasaan. Makanya jangan dibiasakan ketika ada satu perkara yang jelek, sehingga nanti ketika datang bulan Ramadan ya akhirnya sama kebiasaan di luar bulan Ramadan dijalankan. Lah itu pun bukan karena godaan setan, tapi karena diri seseorang yang memang kebiasaannya sebelum masuk bulan Ramadan dia perbuatannya jelek, akhirnya masuk pada bulan Ramadan berbuat jelek, ya sama, berarti perbuatan itulah yang dilakukan pada diri manusia itu sendiri, bukan karena setan. Kemudian wasayatin insia, kemudian ini ya setan-setan yang berbangsa manusia. Kemudian lah ini ketika Anda buka pada bulan Ramadan ya pada siang hari, itu bukan hakikatnya bukan dari setan, tapi ada setan yang berwujud manusia. Maksudnya bagaimana? Manusia yang kesetanan. Ada teman nggak puasa ya, kemudian ketika kalian berpuasa ada teman yang nggak berpuasa, kemudian teman kamu yang nggak berpuasa itu menggoda kamu, lah itu namanya sayatinu insia ya, berarti manusia yang setanan. Berarti kalian itu tergoda dengan manusia yang tidak berpuasa. Lah manusia yang menggoda ini ya, ya bukan dari setan, dari nafsunya. Kemudian nafsunya itu melemparkan ataupun mempublikasikan kepada teman Anda yang berpuasa. Itu namanya manusia yang kesetanan. Makanya ada manusia itu banyak julukannya ya, manusia dasar biasanya setan. Nah itu karena apa? Mengikuti sifat dari iblis ya, karena tidak ada sedikit pun kebagusan pada iblis. Iblis itu mempunyai sifat yang namanya setan, mesti itu ya. Ada yang manusia dijuluki ya siluman, yaitu karena manusia itu ya kadang berubah-ubah pemikirannya ataupun perilakunya, tinggal disesuaikan saja seperti apa. Kemudian yang ketiga asalisu anal muroda golibu sayatin. Adapun yang ketiga bahwasanya dikendaki secara kaprah setan itu apa? Ya, wal marodatu minhum, dan juga ya durhakanya dari golongan-golongan setan. Wa amma ghairuhum faqat la yusaffadu. Wal muradu taklilu surur wa dalika mawjudun fi Ramadan fa inna wuku asyururi wal fawahis fihi qalilun nisbati ila ghairi mina syuhuri. Yang ketiga yang dikehendaki umumnya setan ataupun durhakanya dari golongan setan ya, adapun selain itu ya itu tidak dibelenggu ya, berarti selain setan ataupun makhluk-makhluk yang durhaka itu tidak dibelenggu. Wal muradu taklu sururi ya, adapun yang dikehendaki di dalamnya yaitu apa? Takliru sururi, yaitu menyedikitkan satu kejelekan. Wadalika mawjudu fi Ramadan fa innahu ka sururi wal fawahis. Ya, wujud di dalam Ramadan itu terjadinya satu kejelekan ataupun ya kejelekan, yaitu sedikit penisbatannya. Ya. Sedikit penisbatannya dibandingkan kepada hari-hari ataupun bulan-bulan yang selain bulan Ramadan. Jadi bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya adapun setan itu masih ada kemungkinan ya menggoda, akan tetapi sedikit. Itu dari salah satu qaul.
Tapi ada yang mengatakan ya setan itu sejatinya di bulan Ramadan dibelenggu. Makanya ketika ada seseorang menjalankan maksiat, jangan sampai orang tersebut memfitnah yang namanya setan. Setan itu semuanya sudah dibelenggu ya. Makanya kita kuatkan iman dan takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mumpung masih berada pada bulan Ramadan, kita tingkatkan ya takwa iman kita dengan melakukan amal-amal yang baik, sehingga kita dikatakan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang lebih mendekatkan diri dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini dengan semangat, dan juga semoga Allah memberikan kita dijauhkan dari segala godaan-godaan yang bersifat seperti halnya syaitan ataupun syaiton. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.